Aku tuh bulu-bulunya tuh jadi kayak gimana sih, bau apek gitu loh, gitu kan. Jadi nggak betah, apalagi kalau misalkan habis pipis terus basah. Gillette Venus atau Gillette Venus, bukan Gillette penis, no. Apalagi Gillette anus, no. Well, meskipun tak nampak, tapi dia sebetulnya mengeluarkan jeli-jeli pelumas. Bisa sih berdiri dan ngangkang gitu ya, tapi no, itu kayaknya nggak recommended. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, Eka Pratitavanti, si tunanetra alay cabe-cabean menggoda, gendut pula gitu ya. Dan buat kalian yang baru drop by di sini, please stay tune di sini ya. Dan salam kenal, aku adalah Eka, seorang tunanetra alias orang buta gitu ya. Biasanya kalian tuh nggak kenal nih soal tunanetra, kenalnya soal buta. What? Buta? Iya guys, jadi aku tuh emang buta alias nggak punya penglihatan sama sekali. Jadi apa ya, pandangan aku tuh gelap aja gitu, aku nggak bisa lihat kamera juga, makanya please maafin aku kalau misalkan pandangan aku kadang terlalu ke kiri, terlalu ke atas, terlalu ke bawah, terlalu ke kanan. Sorry banget ya, karena aku nggak tahu nih kameranya di mana, apalagi aku ngerekam sendiri sekarang ini. Tapi mudah-mudahan kalian tetap bisa catch informasi yang akan aku bagi hari ini, oke? So please ya, yang baru datang ke sini subscribe dulu dong. Oke guys, hari ini aku bakalan ngebahas sesuatu yang relate sama diri aku sebagai seorang wanita. Aku bakal ngebahas tentang kemaluan aku. What? Ya jadi tentang kewanitaan lah ya. Udah jelas tuh judulnya, tentang bulu alias rambut-rambut yang ada di kemaluan aku guys. Bakal ngapain sih Kak sama kemaluannya? Pastinya nggak bakalan di showing enggak. Tapi aku bakalan ngebahas gimana caranya seorang tunanetra yang notabene nggak punya sisa penglihatan itu mencukur atau membersihkan bulu rambut kemaluannya guys. Penasaran nggak? Pasti ada yang penasaran dong. Atau mungkin teman-teman tunanetra di rumah bertanya-tanya, aduh aku pengen nih, soalnya udah kayak bikin lembab, gatel, and bla bla bla, tapi aku takut. Bisa nggak tunanetra itu motong, maksudnya mencukur rambut kemaluannya? So pastiin kalian nonton video ini guys, karena aku bakal ngebahas itu nih. Aku bakal ngebahas dari mulai alat apa yang aku pakai, terus juga cara mencukurnya tuh kayak gimana, tips dari aku ya, personal aja sih, pengalaman pribadi. Terus juga penting gak sih mencukur bulu rambut, mencukur rambut kemaluan kita, iya para cewek-cewek, para wanita tuh perlu gak sih? Nah, aku bakal ngebahas semua itu. Tapi sebenarnya informasi yang aku share ini bisa juga diimplementasiin sama temen-temen cewek yang bukan disabilitas atau bukan tunanetra nih. Ya karena juga masih relevan sih menurut aku. Oke, please ya adik-adik tunanetra di luar sana, nonton video ini sampai selesai karena bisa jadi bermanfaat buat kalian. Dan buat temen-temen aku di luar sana yang sempat nanya ke aku, Eka serius kamu bisa nyukur bulu kemaluan kamu sendiri? Kamu kan bisa lihat. Nah, ini dia jawabannya di video ini guys. So pastiin kalian pantengin videonya sampai selesai. Dan please banget subscribe, like, share, atau mungkin komen. Tapi komennya yang bijak ya. Mengkritik boleh, tapi yang bijak, oke? Pokoknya pastiin nonton video ini. Well, sebelum kita masuk ke videonya guys, aku bakal disclaimer dulu nih buat kalian yang ngerasa konten aku kali ini tuh sensitif. Emang bahasanya sensitif sih. Kan mencukur bulu kemaluan itu cukup sensitif ya, kalau siletnya itu nggak bersih gitu. Tapi bukan itu maksud aku. Maksudnya kalau menurut kalian ini nggak appropriate karena mungkin kalian masih di bawah umur, atau mungkin kalian kurang open minded, ngerasa ini konten pornografi, please leave this video, langsung aja tutup videonya, tonton video aku yang lainnya. Tapi buat kalian yang cukup open minded dan nganggap bahwa ini tuh emang video informasi aja gitu ya, informasi yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman disabilitas di luar sana atau teman-teman penonton secara umum gitu ya, keep watching this video guys. Dan sekali lagi, aku bikin video ini bukan untuk konten pornografi ataupun apapun, no. Tapi balik lagi untuk kesehatan kewanitaan aku sebagai perempuan. Ingat, disabilitas juga merupakan bagian dari manusia lain. Kami juga perempuan, kami juga punya hak untuk kesehatan reproduksi dan seksual kami. Oke, jadi ingat, ini video bukan bertujuan pornografi ataupun apapun, no. Ini literally adalah informasi yang sekali lagi kayak aku udah sebutin tadi, siapa tahu bermanfaat buat kalian semua yang ada di rumah. Oke,
So, gitu aja deh disclaimer-nya. Please ya, tinggalin video ini kalau kalian gak suka sama konten ini. Oke? So, here we go. Oke guys, sebelum aku tunjukin alatnya atau gimana caranya aku mencukur bulu kemaluan aku, terlebih dahulu aku bakalan nge-share sedikit informasi nih. Sebenarnya penting gak sih? Perlu gak sih kita mencukur bulu kemaluan kita? Nah, sebenarnya sih ini tuh balik lagi ke individunya masing-masing ya guys. Kalau kalian ngerasa bahwa ngapain sih di bulunya dipotong-potong gitu kan, ngapain, gak penting deh, ya udah kalian gak usah lakuin itu, karena kan memang sebetulnya si bulu kemaluan kita ini ya, itu tuh punya fungsi. Jadi bukan serta-merta kayak misalnya Tuhan tuh memberikan bulu-bulu di bagian kewanitaan kita atau kemaluan kita tuh hanya untuk hiasan aja. No, tapi ada fungsinya. Nah, fungsinya itu adalah dia tuh sebenarnya menyerap atau menjadi filter untuk kotoran-kotoran, debu-debu yang berusaha masuk merangsek ke dalam vagina kita, guys. Jadi emang apa ya, difilter dulu deh. Ibarat kayak di gunung gitu ya. Di gunung itu kan ada pepohonan nih, rimbun-rimbun pepohonan gitu. Nah, itu kan fungsi pepohonan itu untuk menyerap, untuk biar nggak longsor and bla bla bla. Nah, mungkin analoginya kurang begitu pas ya, tapi kurang lebih begitulah ya. Sebelum si debu-debu ataupun bakteri-bakteri itu merangsek masuk nih ke dalam bibir vagina bagian dalam, karena kan memang vagina itu sensitif ya. Jadi dia difilter dulu sama si bulu-bulu kemaluan kita. So, ini tuh sebenarnya fungsinya penting banget ya. Penting banget. Karena kalau sekalinya kotoran atau debu-debu ataupun ya begitu-begitulah benda-benda, bukan benda ya, kayak hal-hal yang tidak diinginkan itu masuk ke dalam vagina, bisa-bisa kita jadi jamuran, terus bakterian, kelembabannya, keputihan, pokoknya ada hal-hal apa ya, kewanitaan yang terjadi tuh bisa jadi. Makanya penting juga sebenarnya bulu kemaluan itu ya, penting. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang justru ketika bulu kemaluannya itu lebat gitu ya, lebat, terlalu rimbun, itu malah ngerasa gatel. Nah, aku rasa itu perlu juga tuh memotong bulu kemaluan kalian. Kayak misalkan aku nih, jujur ya, aku tuh ngerasa ketika bulu kemaluan aku tuh nggak dipotong, aku ngerasanya malah lembab. Meskipun ketika aku pipis ya, aku tuh biasanya pipis dan aku pakai tisu biar kering gitu, karena kalau sekalinya lembab, bakteri atau jamurnya bisa mengendap di vagina aku dan biasanya aku kayak gatel gitu guys, malah bisa jadi aromanya jadi nggak enak. So, aku pastiin pakai tisu tuh untuk ngebersihin bulu-bulu itu yang basah. Tapi tetap aja untuk di kasus aku pribadi, si bulunya itu tuh tetap kayak basah lembab gitu loh, yang akhirnya bikin jadi bau apek gitu. Kalau di kasus aku ya, bau apek, udah gitu kadang bikin gatel, namanya kayak ada rambut-rambutnya ya. Jadi aku nggak suka aja, apalagi kalau misalnya aku lagi menstruasi, itu tuh aku ngerasa di bayangan aku ya, di otak aku tuh kayak, oh my god, ini bulu rambut kena darah gitu. Maksud aku kayak nggak nyaman aja. So, aku pilih untuk memotong bulu kemaluan aku. Tapi sekali lagi, ini personal choice. If you think that it's not important dan kamu ngerasa bahwa oke deh, nggak usah, karena ini kan filter gitu kan, siapa tahu ada debu-debu yang mau merangsek masuk, aku nggak perlu potong, that's okay, that's fine, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian juga ngerasa bahwa dengan keberadaan si bulu itu malah kalian jadi gatel, jadi kutuan, bisa loh jadi kutuan, berjerawat or something like that gitu kan, ya udah, that's okay, you can cut your hair gitu loh, nge-shave ya, bukan, boleh sih, boleh nge-shave, boleh nge-cut, bedanya apa sih, nanti aku jelasin ya. Nah, jadi itu guys. Nah, sekali lagi untuk diri aku pilihnya itu meng-shave, pernah sih nge-cut juga, pernah meng-shave atau mencukur si bulu kemaluan aku, karena sekali lagi kayak tadi alasannya udah aku share, itu kadang tuh bikin baunya jadi nggak enak, karena mungkin rambutnya suka basah dan malahan jadi lembab gitu loh, malah lembab. Aku tuh bulu-bulunya tuh jadi kayak gimana sih, bau apek gitu loh, gitu kan, jadi nggak betah. Apalagi kalau misalkan habis pipis terus basah, walaupun aku udah lap-lap pakai tisu, tetap aja kayak bulunya tuh kayak nggak kering beneran gitu loh. Ibarat kayak rambut habis keramas kan, perlu di hair dryer, karena mungkin kan tingkat kelebatan bulu kemaluan itu kan bisa jadi bisa panjang, bisa lebat banget gitu ya. Walaupun katanya rata-rata walaupun genetik, tapi rata-rata ini berdasarkan salah satu informasi yang aku dapat, rata-rata perempuan
itu, atau manusia gitu ya, bulu-bulu dalam tubuh manusia itu tumbuhnya kayak kalau nggak salah setengah senti ya setiap bulannya gitu. Tapi kan tetap ya kalau terlalu gondrong, bulu kemaluannya tuh bikin gak nyaman. Malah ketika pakai celana itu kayak pengen digaruk, gatel, bahaya kalau kena kutu juga. Oke, so I decide to shave my Oke guys, jadi kalian tadi udah bisa decide ya, kalian tuh sukanya mencukur atau mempertahankan bulu itu biar panjang dan lebat. It's up to you. Jadi kalau kalian pengen ngefilter aja lah, takut debu, ya udah nggak usah dipotong, nggak usah dicukur. Tapi kalau kalian ngerasa gatal dan malah basah kena air dan risih karena terlalu gondrong gitu kan, kalian bisa cut atau shave, bisa nyukur atau motong. Nah, sebenarnya di tangan aku udah ada alatnya guys. Tada! Tapi aku nggak bakalan jelasin dulu nih gimana aku nyukur dan alat apa yang aku pakai ya. Tapi aku bakalan nge-share sedikit lagi bedanya cut sama shave. Itu bahasa Inggris aja sih. For all I know, sepengetahuan aku, kalau cut itu artinya motong. Kalau misalkan shave itu nyukur. Nah, kalau aku pakainya, sorry ya kalau terlalu mendongak wajahnya, ini aku nyukur ya guys, nyukur. Aku nggak pakai potong. Kenapa Eka? Nanti aku kasih tahu deh alasannya. Tapi sebelumnya aku bakalan ngasih tahu juga, tunanetra ini emang penting juga ya untuk mengurusi bulu kemaluannya. Kurang kerjaan banget. enggak, jadi bukan kurang kerjaan, tapi memang itu kerjaan yang harus kita lakuin. We gotta do that kalau misalkan kita emang ngerasa risih sama bulu kemaluan kita. Ingat kayak tadi aku di awal udah share bahwa kesehatan seksual dan reproduksi milik semua individu, nggak terkecuali sama sekali, termasuk disabilitas, termasuk perempuan disabilitas. Aduh sorry ya, ini kabel aku, mikrofon error. Oke, jadi itu hak semuanya, termasuk kita perempuan, iya kan? Iya dong, kayak aku nih perempuan, aku udah sering banget ngebahas bahwa perempuan tunanetra itu, perempuan disabilitas itu punya hak untuk cantik, punya hak juga untuk dandan, punya hak juga untuk jadi ibu, jadi istri, and bla bla bla, masak segala macam, termasuk juga ngurus bagian kewanitaannya. Dan jujur aku dapat request beberapa setelah kemarin aku ngebahas video seks dan tunanetra, hot banget. Itu sama Dona, Viva Permata Dona. Itu tuh aku jadi dapat message dari teman-teman penonton, maksudnya subscriber aku, katanya aku disuruh ngebahas info-info tentang bagian kewanitaan juga. Ini yang request teman-teman disabilitas ya, teman-teman tunanetra. So, jadi aku putuskan emang bakalan nge-share juga info tentang kesehatan yang berkaitan sama kewanitaan nih, karena mungkin di luar sana teman-teman tunanetra juga butuh informasi ini. Oh ya, kalau mau nonton videonya Dona, boleh banget masuk ke playlist kesehatan seksual dan reproduksi kalau nggak salah. Sorry ya, suara aku nih kayak kayak kekeringan gitu. Oke, jadi tunanetra juga penting dan perlu banget ngerti tentang bagian kewanitaannya. Ya, harus ngerti tentang menstruasi, termasuk membersihkan bagian kewanitaan, kayak misalkan nyukur atau motong bulu kemaluan. Ya, alasannya bisa jadi sama kayak aku, kalau emang memilih untuk motong atau nyukur, tapi bisa jadi juga nggak mau nyukur, that's really fine, it's up to you, it's totally up to you guys. Tapi untuk informasi perlu banget kalian ketahui. Oke, jadi jangan mentang-mentang kita tunanetra, kita disabilitas, kita ngerasa nggak perlu tuh informasi bagian vagina atau kewanitaan, kemaluan, all about sexual and reproductive health. Itu no banget, oke? Oke, sekarang kita sekalian nunjukin plus ngasih tahu antara cut dan shave. Kalau udah ya tadi, ya ampun, bego banget lupa. Ya pokoknya kalau cut itu potong, kalau shave itu nyukur. Nih. Ini alat shave aku. Ya nggak sih? Ini kan namanya shaver kan? Pemotong. Iya, ini namanya shaver alias pencukur bulu. Oke. Ada bulu-bulu akunya nggak ya nyangkut? Oke, nih ini yang aku bawa yang udah dibuka, dikupas, sama yang masih di dalam produknya. Oke, jadi alat cukur shaver yang aku pakai adalah Gillette Venus. Ya, bukan Gillette Anus, tapi Gillette Venus. Gillette Venus atau Gillette Venus, bukan Gillette penis.
penis, no. Apalagi jilet anus, no. Tapi jilet Venus. Kalian bisa googling, kalian bisa cari di Shopee, kalian bisa cari di YouTube juga. Ada juga YouTube channelnya Jilet Indonesia. Itu jadi produknya Gillette. Biasanya cowok-cowok nyukur kan pakai Gillette ya. Ini jadi produknya begini. Sorry ya kalau misalnya terlalu jauh, soalnya aku ngerekam sendiri jadi aku nggak bisa zoom out, zoom in. Nih, produk yang masih utuhnya. Aku nggak tahu warnanya apa, apakah pink karena Venus ya. Ini produknya, ini yang masih utuh. Jadi depannya tuh, ini tulisannya kayaknya Chinese gitu deh guys. Tapi pokoknya produk yang Gillette Venus ini, produknya tuh super smooth. Dan juga gak bikin perih, gak bikin sensitif. Pokoknya cocok untuk kulit kemaluan kita atau kulit ketiak. Ya bener banget. Jadi Gillette Venus ini nggak cuman untuk bulu kemaluan perempuan, tapi juga untuk ketiak bisa. Ingat ya, kalau cowok kayaknya jangan pakai yang Gillette Venus, tapi Gillette yang lainnya. Nanti deh kapan-kapan aku punya sih, tapi aku males ngambilnya. Aku punya juga Gillette yang untuk cowok. Kapan-kapan aku review deh ya. Ini Gillette yang Venus. Siapa tahu, oh ya kalau aku nge-review yang cowok, siapa tahu teman-teman tunanetra di rumah butuh juga ya. Atau mungkin di rumah ada yang pakai, please share ya pengalaman kalian gimana pakai Gillette Venus ini. Oke? Sekali lagi, ini produknya masih utuh di dalam wadah, belum dikupas-kupas unboxing. Alright, kelihatan nggak? Sorry ngarahinnya kalau wah, jatuh. Sorry kalau ngarahinnya salah nih. Oke, terus ini produk yang udah aku kupas. Tara. Terus ada ini juga. Apa sih Kak itu? Jadi gini guys, untuk aku deskripsiin ke teman-teman tunanetra ya. Di sebelah kanan aku ini ada sebuah benda kecil mungil yang masih ada kemasannya juga. Ini silet cadangannya ya guys. Jadi kalau kita beli Gillette Venus, ini tuh di dalamnya tuh ada gagangnya. Ada 2 siletnya juga. Jadi 1 gagang, 2 silet. Jadi dapat cadangan 1. Oke. Ini sebenarnya tadinya nggak nyambung gini. Oke. Jadi ada gagang kayak jari gitu guys, tapi melengkung kayak encok gitu. Ini gagangnya untuk dipegang pakai tangan, alright? Terus di bagian ujungnya, genggamannya gitu dia bulat kayak lubang. Ya pokoknya bulat lah ya, apa sih nih? Ya pokoknya hiasan kali. Pokoknya gitu, dan ini rubbery, pegangannya tuh rubbery gitu, karet-karet gitu. Enak banget, beda banget sama cukuran yang kalian beli di yang harganya murah itu. Aku juga punya, di mana ya? Ya itu loh, kayaknya di sini sih. Aku nengok-nengok ke kanan. Mana ya? Oh iya nih, dapet nih. Ups. Nih. Ini cukuran yang buat kumis ya, tapi bisa juga untuk ketiak ataupun kemaluan. Ini tuh sakit guys, pakai yang kayak gini, dan ini tuh nggak karet, kasar banget karena harganya murah kan. Bahkan di sini harga $3 dapat 15 biji atau berapa. Tapi ini nggak recommended kalau yang biasa. Alright. Jadi aku balik lagi ke Gillette-nya. Nah, ini kan pegangannya udah aku jelasin ya, genggaman kayak jari gitu, melengkung, terus juga ada karetnya gitu, empuk banget kalau dipijit-pijit. Terus kalau kalian ke atas terus, nah ini bagian siletnya, bunyi nggak nih? Nah, si Gillette ini, si bagian siletnya kita pasang. Aslinya tuh kalau di produknya tuh nggak langsung nempel begini guys, jadi kepalanya buntung, tapi kita harus masang dulu. Ini udah versi udah kepasang ya. Oke, nah uniknya kalau si Gillette Venus ini dan mungkin Gillette yang lain, dia itu bagian siletnya tuh ada bantalan karetnya juga guys. Jadi ini yang bikin aman. Jadi yang bikin si ini tuh punya keunggulan nggak bikin lecet, nggak bikin terluka gitu. Karena kan kalau misalnya kita terluka juga bisa menyebabkan si bakteri itu mengendap di dalam luka tersebut. Nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Pokoknya intinya gitu, waktu kalian beli produknya itu terpisah antara kepalanya. Kepala tuh maksudnya si siletnya, dua kemasan, dan 1 adalah gagangnya. Oke, nah kalau misalkan dia udah tumpul, kalian ganti aja kepalanya pakai si silet cadangannya lagi gitu. Dan ini bisa gerak-gerak. Nih, bisa apa ya bahasa Sundanya tuh oglek bisa zut bisa didangakin, diturunin, turunin karena kan memang biar dia fleksibel ya, karena kan
kemaluan atau ketek kita kan nggak lurus-lurus aja, jadi belok-belok. So ini emang didesain biar dia bisa ke segala arah. Oke. Sekali lagi ini ada bantalan karetnya, jadi nggak bikin luka, nggak kayak yang tadi yang murah tadi itu kan, yang $3 dapat 15 biji, nggak. Ini harganya berapa sih Kak? Aku nggak tahu karena dapat gratisan. Kalian bisa cari di Shopee, di online shop, di Indonesia ada sih aku rasa. Gitu ya, jadi kelebihannya ada bantalannya dan juga menyesuaikan lekukan kita juga, jadi bisa dari berbagai arah. Oke, ini tampilannya yang udah dikupas. Nih, ini mudah-mudahan pas ya ke kamera ya. Oke, nah kalian udah tahu ya si Gillette ini tuh gimana. Oh ya, satu lagi nih, kelebihannya Gillette ini dia tuh sebenarnya ada jelinya guys. Mana bagian jelinya, di sebelah mana? Well, meskipun tak nampak, tapi dia sebetulnya mengeluarkan jeli-jeli pelumas guys. Jadi ada jeli-jeli pelumas yang dikeluarkan dari si shavernya ini, si alat cukurnya ini ya. Caranya gimana? Nah, aku bakal kasih tahu nih. Jadi untuk pemakaiannya, dan aku ngerasa tunanetra juga bisa gunakan alat shaver ini ya, alat cukur ini, karena aksesibel dan sekali lagi dia nggak melukai skin kita, nggak melukai kulit kita. So tunanetra sangat-sangat bisa banget pakai si shaver punyanya Gillette Venus ini. Oke, pertama-tama kalau kalian mau pakai itu kalian harus basahi dulu guys. Loh, kok dibasahin? Kan nggak boleh katanya silet itu dibasahin, nanti jadi tumpul. Aku nggak tahu ya tumpul apa enggaknya tuh gimana gitu. Tapi emang dari aturan pakainya dari si Gillette Venus tuh begitu, biar si pelumasnya keluar guys. Jadi kalian itu harus membasahi si Gillette Venusnya ini nih, bagian sini ya, bagian siletnya ini tuangin aja, misalkan dari keran nih, dari wastafel atau dari keran mandi kalian atau pakai gayung, ditaruh aja, disiramin ke atasnya, nggak perlu banyak-banyak sih. Nah, karena ketika dia bersentuhan sama air, si jeli-jelinya tuh keluar, literally keluar, serius. Dan itu tuh kayak pelumas banget, so kalian kalau pas nyukur, nggak perlu lagi naroin, nggak perlu lagi naroin, krim-krim yang buat cukur itu kan, biasanya ada ya, foam-foam gitu, busa-busa yang biar ketika dicukur tuh nggak perih, nggak sakit. No, kalian no need, nggak perlu ya nuangin kayak begituan, karena si Gillette Venus ini udah punya sistem mengeluarkan pelumasnya sendiri. Tinggal siram-siram pakai air, nanti dia keluar pelumasnya, langsung deh kalian bisa cukurkan ke kemaluan kalian. Oke, itu step pertama guys. Nah, step kedua, kalian itu pasti ketika mau nyukur, kalian cari posisi yang paling enak dulu ya. Yang paling enak tuh posisinya gimana? Nah, jangan berdiri. Kenapa nggak boleh berdiri? Karena aku sendiri ya, ini based on my experience gitu, personal experience. Kalau kalian berdiri, kan tahu dong, paha itu menjepit kan, kiri kanan. Nah, apalagi kalau misalnya kalian gemuk, pahanya bisa bertautan gitu. Bukan tangan kalian sama pacar kalian yang bertautan, tapi pahanya. Kayak aku nih gendut, pahanya gede, jadi paha kiri kanan bisa nempel. Nah, itu tuh susah kalau kalian berdiri. Bisa sih berdiri dan ngangkang gitu ya, tapi no, itu kayaknya nggak recommended. Jadi upayakan kalau menurut aku tuh duduk ya. Oke, jadi gitu ya, posisikan senyaman mungkin. Kalau aku pilih duduk. Kalau misalnya kalian punya bathtub atau kalian punya kloset, bisa nggak sih bulu dibuang ke kloset? Jangan deh, nanti mampet ya. Kalau aku biasanya di tempat di di bathnya, biasanya ada samping pinggirannya gitu, aku duduk. Atau ya pokoknya kalian yang tahu lah kamar mandi kalian kayak gimana, nanti duduk aja. Karena kalau misalnya duduk, aku ngerasa posisinya paling PW, paling enak, bisa menjangkau semua bagian. Dan ingat, satu hal lagi, ini tuh cukup aman karena ada bantalan karetnya, so nggak bakalan melukai kulit kemaluan kalian, kulit vagina kalian. Karena kan sekali lagi emang sensitif, tapi tetap juga sih harus hati-hati, jangan asal aja nanti klitoris kalian cukur lagi, enggak ya. Nah, untuk tunanetra guys, kalian pasti bisa meraba nih, bisa meraba bagian mana yang lebat-lebat ada bulunya. Oke? Sebenarnya sih kalau bulu kalian panjang, disarankan untuk cut dulu pakai gunting. Jangan gunting yang biasa kalian pakai untuk ngupas atau motong ini ya, kemasan mie instan gitu. Jangan, tapi yang emang untuk cut bulu kemaluan kalian.
Kalian bisa cut dulu karena biar pendek, jadi baru nanti biar enak gitu ya di shave-nya. Karena ini shaver ini kayaknya bukan untuk bulu kemaluan panjang, jadi ada baiknya kalian cut dulu, oke? Nah baru di shave. Tadi kan udah duduk nih, udah PW. Nah baru kalian bisa raba-raba nih teman-teman tunanetra. Bagian atas ada bulunya nggak? Kalian bisa mulai dari situ dulu. Ada pertanyaan mungkin, boleh nggak sih satu arah gitu? Kan biasanya kalau nyukur tuh satu arah gitu. Well, itu sih selera aja, tapi kalau aku bisa nyaranin jangan nyukur satu arah, apalagi kalau pakai Gillette Venus ini. Kenapa? Karena bulu itu kan kita nggak tahu ya, rambut itu ada yang berdiri, ada yang lemes, ada yang tiduran, ada yang miring ke kanan kiri. So kalau misalkan kalian satu arah, bisa-bisa dia itu nggak bersih gitu, nggak keangkat gitu, nggak kecukur. Jadi menurut aku kalian dengan berbagai arah aja, karena memang si Gillette Venus ini dia tuh didesain untuk berbagai arah. Jadi pastikan nyukurnya dari arah manapun, jangan satu arah doang. Itu yang dikatakan oleh Gillette Indonesia ya, dan aku pun ngerasakan begitu. Dan uniknya ketika aku nge-shave, nyukur pakai Gillette Venus ini, amazing banget, karena biasanya ya kalau aku nyukur itu bagian yang kemaluan yang udah mau mendekati lubang anus itu biasanya sulit. Jadi bagian-bagian itu tuh bagian challenging, penuh dengan track-track yang menegangkan, ibarat orang lagi wall climbing gitu ya. Tracknya makin sulit gitu. Kadang tuh si bulunya atau si rambutnya itu nggak keangkat gitu kan. Tapi dengan si Gillette Venus ini aku malah kaget pas udah selesai nge-shave tuh, what? Kok bagian yang challenging, yang lika-likunya makin menegangkan ini kok malah gampang ya dicukurnya gitu. Malah bagian-bagian yang luar, maksudnya yang atas yang sebetulnya gampang karena aku meremehkan, jadi malah masih bersisa gitu. Ya pokoknya intinya se-challenging apapun kalian bisa bersihkan dengan si Gillette Venus ini. Dan aku pun ngalamin sendiri bagian tersulit yang udah kemaluan bagian bawah-bawah yang deket anus itu, dia bisa kecukur gitu ya, bisa kecukur dan benar-benar bersih. Tapi sebenarnya ada bedanya ya, nyukur sama motong. Nah, nyukur itu kan dia ampe walaupun akarnya kayak nggak keangkat ya, karena bisa numbuh lagi, tapi dia udah sampai bersih gitu, halus, dan aku pun skin kemaluan aku tuh sampai halus gitu. Tapi kalau cut itu tuh enggak. Jadi kan kalau cut itu masih menyisakan si bulu-bulunya ya gitu. Ada yang bilang katanya aku lebih prefer di cut aja karena tetap menyisakan berapa senti bulunya untuk memfilter kotoran. Gak apa-apa, itu selera kalian aja. Ya mungkin nanti next time bakalan bahas video lebih lanjut ya tentang tips-tips biar kenapa bener gak sih hitam nanti bekas cukurannya dan bla bla bla. Soalnya aku capek nih kalau kelamaan bikin di video ini, oke? Pokoknya intinya dengan Gillette Venus ini aku ngerasa bagian tersulit pun bisa dijangkau sama dia. Dan pasca aku bersihkan gitu ya, dia itu nggak perih, nggak apapun gitu. Jadi emang cukup bersih sih. Dan aku pribadi nggak suka cut, karena kalau cut itu menyisakan berapa senti, itu malah bikin gatel. Kalau pakai celana dalam juga dia kayak nusuk-nusuk itu kan, jadi aku nggak suka cut, aku sukanya shaving gitu. Oke guys, jadi gitu ya, tadi kan kalian udah tahu, pertama basahin si Gillette Venusnya, habis itu cari posisi yang PW banget, dan mulailah bergerilya di kemaluan kalian untuk membersihkan bulu rambut. Ini bagi kalian yang emang pengen nge-shave ya, mencukur. Oke? Dan setelah mencukur nih, ada baiknya kalian setelah dibersihkan gitu ya, kalian juga bisa pakein pelembab gitu. Bisa pakai, kalau aku sendiri tuh suka aloe vera ya, tapi jangan yang mengandung perfume ya, karena perfume itu kan bisa masuk ke bagian yang habis dicukur, takutnya iritasi malah bikin hitam gitu. Tapi aku punya aloe vera yang dia nggak berbau, emang diklaim bahwa pelembabnya ini, aloe veranya ini nggak mengandung Oke guys, jadi udah tahu ya, kalian bisa pakai pelembab pasca mencukur. Sekali lagi, si pelumas ini membuat kulit
vagina kalian, skin vagina kalian itu bener-bener smooth dan nggak ngerasain cukurannya gitu. Jadi nggak ngerasa perih-perih ataupun apa. sorry. Jadi nggak ngerasain kayak begitu-begitu. Jadi bener-bener soft banget. Tapi tunanetra, teman-temanku di rumah, kalian punya indera perabaan ya. Jadi diraba aja, walaupun dia kena pelumas, masa kalian raba aja vaginanya, tetap dong bisa ngerasain mana yang masih kasar-kasar, mana yang masih ada bulunya, kayak gitu. Nah, kalau ada bagian yang masih ada bulunya atau ada rambutnya, kalian bisa banget ulangi mencukurnya. Sekali lagi, Gillette Venus ini bisa banget dari berbagai arah. Jadi, contohnya, aku contohin di penampang ini, misalnya Z dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, kayak gitu ya. Oke, jangan lupa dibasahin dulu si ininya nih, si siletnya ini, kepalanya ini, biar pelumasnya keluar. Oke? Oh ya, kenapa? Aku ya pribadi ya ngerasa sebagai perempuan tunanetra nih, aku ngerasa kalau pakai gunting ini aku agak ngeri. Takutnya aku ngegunting si kulit vagina aku gitu loh. Jadi kalau si bulunya atau rambutnya nggak begitu panjang, mending langsung di shave aja, dicukur. Menurut aku sih lebih aksesibel ya kalau dicukur ketimbang dipotong, kecuali mah emang rambut panjang gitu ya. Rambut panjang kalian bisa pegangin si rambutnya itu, bisa ngira-ngira bagian mana nih potongnya gitu. Tapi kalau emang itu pendek, jangan pakai gunting guys, jangan pakai gunting. Walaupun aku sempat nonton di Dr. Oz Indonesia, katanya paling terbaik itu digunting. Tapi untuk tunanetra itu agak bahaya. Salah-salah kalian bisa ngegunting kulit vagina kalian kalau nggak pas. So, sekali lagi tips atau saran dari aku, kalau emang itu terlalu pendek, kalian biarkan, atau enggak, kalau emang gatel dicukur aja gitu pakai shaver gitu, jangan pakai gunting. Takut kan, ngeri, jangan kalian ngegunting kulit kalian sendiri lagi. Oke? Itu sih, apalagi ya, ada efek apakah abis cukur pakai Gillette Venus ini? Nggak ada sih. Udah gatel belum nanti biasanya kalau udah mulai tumbuh agak gatel, tapi sih kalau selama kalian pakein pelembab sih kayaknya enggak ya. Dan ini tuh sumpah ya, Gillette Venus itu tuh bener-bener halus banget guys, smooth. Jadi kayak emang tagline-nya dia bilang tuh super smooth dan gak bikin perih. Kalau kalian pengen cukur gak bikin perih, bisa pakai Gillette. Tapi aku gak di endorse sih. Oke guys, jadi overallnya ini aku udah agak bete sama kamera aku plus sama jam aku yang biasa aku pakai untuk nge-remote. Jadi aku udah bete, jadi aku mau sudahin aja. Pokoknya intinya overall tunanetra itu bisa banget nge-shave atau nyukur bulu kemaluannya atau rambut kemaluannya ya para perempuan tunanetra, dan aku rasa cowok-cowok tunanetra juga bisa ya. Dan aku pribadi udah ngelakuin itu udah cukup lama, dan aku memilih untuk mencukur ketimbang membiarkannya panjang, karena di dalam kasus aku, sekali lagi aku rangkum ya, itu tuh bikin gatel dan kadang basah dan bau apek gitu. Jadi aku lebih pilih untuk membersihkannya bersih gitu, dan aku ngerasanya aksesibel aja, apalagi pakai Gillette Venus ini. Dan aku rekomendasiin banget kalian pakai Gillette Venus ini ya, ketimbang pakai yang murah itu, karena bakalan sakit dan ada ngebekas perih-perihnya. Cuman kalau Gillette Venus ini enggak sama sekali, bener-bener smooth dan enak banget dan aksesibel banget, karena dia ada bantalan karetnya. Jadi dari berbagai arah pun tunanetra nggak usah takut luka, nggak usah takut terluka. Jadi nggak usah ragu lagi, buktiin aja sendiri. Dan teman-teman yang penasaran, percaya deh, teman-teman tunanetra itu, para perempuan tunanetra itu bisa kok menjaga bagian kewanitaannya dan bisa juga mencukur bulu kemaluannya kayak yang aku lakuin. Jadi nggak ada urusannya ya kamu disabilitas ataupun enggak, tetap bisa kok menjaga kesehatan seksual dan reproduksinya. Oke? Jadi kesimpulannya bener ya, bisa banget. Oke, mungkin next video aku bakal ngebahas tentang beberapa mitos-mitos atau ya terkait dengan bagian kewanitaan juga ya. Sekarang karena aku udah bete sama si handphone aku, kamera aku, jadi aku sudahin aja. Gitu aja video dari aku. Thank you so much guys udah nontonin, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan menganggap ini video porno or something like that.
zina ataupun apa, enggak, tapi ini benar-benar pemberian informasi. Mudah-mudahan kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan kalau kalian punya pengalaman, gimana pengalaman cukur-mencukur kalian atau memotong, para teman-teman tunanetra ya, please share di kolom komentar, khususnya yang cutting, yang motong pakai gunting, karena aku sendiri nggak berani takut memotong skin vaginanya malahan. Okay, alright, thank you so much guys for watching my video and see you later, alligator, bye.